Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, ibu-ibu dan kaum muslimin yang mengikuti kajian pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik para jamaah sekalian, tema kita pada kesempatan pagi hari ini ya sebagaimana yang tersebar di flyer, kita akan berbicara tentang makanan yang sehat sesuai dengan sunnah. Ya, baik, saya sudah membuat PowerPoint-nya untuk lebih memudahkan kita semua dalam mengikuti. Iya, baik, saya share screen. Iya, ini makanan sehat sesuai dengan sunnah. Ya, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang jenis makanan dan pola makanan yang sesuai dengan anjuran Islam. Jadi kan memang banyak yang bertanya-tanya nih, ya, apa sih makanan yang sunnah itu? Lalu apa sih yang dianjurkan dalam agama Islam untuk makan? Ya, jenisnya apa begitu? Nah, kemudian juga ada yang bertanya-tanya juga, ya, kita makannya berapa kali sehari sih menurut agama Islam? Menurut sunnah itu ada enggak gitu. Kemudian nanya lagi, jam berapa sih yang dikhususkan dalam Islam? Ya, menurut syariat sarapan pagi itu sunnah apa enggak? Apakah syariat menganjurkan sarapan pagi apa enggak? Ya. Terus yang kedua ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan makan malam? Ya, apakah sunnahnya pas malam atau ada sunnahnya sebelum maghrib katanya, gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih ya jenis makanan dan pola makanan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, gitu. Ya, baik, saya berikan jawaban di situ. Jadi terkait dengan makanan dan pola makan, alhamdulillah saya udah membuat beberapa tulisan ya, cukup banyak alhamdulillah. Nah, terkait dengan makanan yang disunahkan ini, ya, jawaban secara umum ya, untuk jenis makanan dan pola makan yang disunahkan itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya, sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Selama tidak menimbulkan bahaya atau menimbulkan madarat dan melanggar syariat. Ya, jadi kalau ditanya gitu ya, apa sih makanan sunnah itu? Jawabannya yang sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Itu yang disunahkan dan yang mudah didapatkan di negerinya dalam kaumnya. Jadi jemaah sekalian, kalau ya orang Indonesia biasa makan nasi dan mudah didapatkan nasi di negerinya, di Indonesia ini, berarti itulah yang disunahkan. Ya, kita makan nasi. Ya, kita makan nasi. Tapi kan nasi itu berbahaya katanya. Nasi itu indeks glikemiknya tinggi katanya. Ya. Nasi itu bikin diabetes katanya. Nah, ini semua tidak benar ya ibu-ibu sekalian dan para jamaah. Ya, kasihan nasi ya sebenarnya ya. Nasi ini bagi sebagian orang terutama praktisi diet gitu ya. Nasi ini seolah-olah menjadi musuh biasanya ya, nggak boleh gitu ya. Sering disalahkan. Tapi di sebagian tempat orang itu
berkeringat, bersusah payah, berpeluh mencari sesuap nasi. Ya, mereka sangat butuh beras untuk makan. Sedangkan sebagian kita, ya bahkan ada praktisi diet yang mengatakan nasi bahaya, sarapan nasi bahaya. Ini semua nggak benar. Yang benar bahwasanya kalau memang nasi itu adalah makanan yang mudah didapatkan di negeri kita dan menjadi kebiasaan kaum kita, maka ini sunnahnya kita demikian. Ya, dan informasi tentang nasi bahaya itu nggak benar. Ya, ini baru secara umum ya. Secara umum, ya, apapun makanannya, kalau berlebihan itulah yang bahaya. Nah, sehingga kalau makan nasi berlebihan itu yang bahaya. Ya, apalagi pola makan kita orang Indonesia karbohidrat terus ya. Sayuran dan protein kurang. Sudah makan nasi, nanti makan kentang, makan mie, makan bubur, makan nasi lagi. Nah, ini yang tidak benar. Ya. Nah, jadi apa namanya? Makanan itu sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Itu yang disunahkan ibu-ibu sekalian ya. Karena memang sempat jadi perbincangan dan polemik gitu, apa sih makanan sunnah apa, jawabannya begitu, jawabannya demikian ya. Kemudian terkait juga dengan jam-jam makan sekarang ya. Kalau begitu apakah sarapan pagi itu sunnah apa enggak? Apalagi sarapannya pakai nasi ya, sarapannya pakai karbohidrat, sarapannya pakai bubur ayam, pakai nasi kuning, nasi uduk. Ya, apakah ini bahaya secara kesehatan? Jawabannya tidak berbahaya secara kesehatan. Yang berbahaya itu kalau berlebihan semuanya. Ya, dan apakah disunahkan sarapan apa enggak? Jawabannya tergantung kebiasaan kaumnya. Dan ini berbeda-beda. Ada yang biasa sarapan, ada yang enggak. Kalau enggak sarapan lemes, tidak bisa menghadapi dunia, gitu ya. Ya, awalilah hidup Anda dengan hari Anda dengan sarapan. Ya, katanya orang awalilah hari Anda dengan senyuman. Ada yang bilang saya nggak kuat karena saya mengawalinya dengan sarapan. Saya sudah senyum pagi-pagi, lapar, nggak kuat katanya. Seperti itu. Jadi yang disunahkan adalah kita makan sesuai kebiasaan. Kalau kita biasa sarapan, udah kita makan sarapan. Jangan dipaksa. Ya, seperti saya dulu ya. Saya dulu zaman kuliah makan 2 kali sehari. Yang namanya orang kuliah ya, nggak ada yang siapin makan. Saya makan tuh sekitar jam 10-an. Pagi-pagi berangkat ke kampus, kuliah itu nggak sarapan. Ya paling cuma makan snack sedikit, minum, berangkat kuliah. Setelah kuliah istirahat jam 10 baru pergi sama teman-teman makan. Kemudian nanti makan jam 5 atau jam 6 lagi. Makan jadi 2 kali sehari. Nggak biasa sarapan. Ya, tapi sekarang setelah disediain sama istri dan sebagainya harus sarapan. Kalau nggak lemes. Ya, lemes ya. Jadi ini kebiasaan kaumnya. Ya, baik, sekarang kita bahas sedikit. Nah, sekarang dalilnya apa nih? Ya, dalilnya apa sih? Makan itu sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Dalilnya ini saya bawakan dalilnya dan penjelasan para ulama. Ya. Nah, jadi ringkasnya Khalid bin Walid ya, beliau pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ringkasnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam disediakan yang namanya dom. Disediakan yang namanya dom. Nah, jadi jamaah sekalian, dom itu adalah makanan daging bentuknya seperti biawak. Mirip seperti biawak, mirip banget. Nanti para jamaah sekalian bisa Google atau saya googling deh.
biar nggak penasaran ya. Nih, saya googlekan biar nggak penasaran DOP itu apa. Jadi DOP itu seperti biawak, persis seperti biawak. Ya, oke, sebentar ya, Bu, biar ibu-ibu nggak penasaran nih. Ya, nah ini. Nah, kan? Nah, ini namanya DOP nih. Udah lihat ya? Jamaah ya, ibu-ibu ya. Ini DOP, mirip sama biawak ya. Nah, ini namanya DOP, saya besarkan. Nah, seperti ini nih, mirip seperti biawak. Ya, oke. Nah, ya sudah lihat gambarnya ya. Nah, tapi jamaah sekalian, kalau yang namanya DOP ya, yang namanya DOP itu dia sebentar ya, saya lanjutkan ya. Nah, tapi yang namanya DOP itu halal, ibu sekalian ya. Yang namanya DOP itu halal, sedangkan kalau biawak itu haram. Ya, kenapa? Karena DOP ini makannya hanya makan makanan tumbuhan saja, tumbuhan di padang pasir, dan dia tidak buas. Kalau biawak kan semua yang dimakan ya. Biawak ketemu kucing aja dimakan tuh kucing tuh. Waduh. Ya, sama dia juga binatang buas ya, biawak termasuk ya. Nah, ya, sehingga DOP ini halal hukumnya. Ya, tapi melihatnya aja ngeri ya. Nah, ketika disediakan daging DOP itu sama ekor-ekornya, ya, Nabi SAW nggak makan, nggak mau makan DOP itu. Kemudian Khalid bertanya kepada Rasulullah SAW, aharamun ad-DOP ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah DOP ini nggak makan, nggak halal, haram, sehingga beliau nggak mau makan. Kemudian apa sabda Nabi SAW? La, dia nggak haram, tapi walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajruni a'afuhu. Tetapi DOP ini tidak ada di kampungku. Aku nggak biasa makan DOP. Dan aku a'afuhu itu ada merasa jijik sedikit. Jijik sedikit itu a'afuhu. Ya, maka Khalid pun fajsarartuhu fa'akaltuhu, katanya Khalid bin Walid, aku ambil DOP itu, aku makan. Ya, aku makan. Sehingga ibu-ibu sekalian, nah di sini perhatikan kata-kata sabda Rasulullah SAW yang ini, perhatikan. Lam yakun bi ardi qaumi. Ini tidak ada di kampungku. Tidak ada di kampungku katanya nih. Tidak ada di kampungku. Tidak ada di kaumku, kaumi gitu ya, bukan menjadi kebiasaan kaumku. Nah, kita lihat penjelasan ulama ya, tentu kita hadis, kita lihat penjelasan ulama hadis itu ya. Baik ya, kita lihat penjelasan ulama dalam hadis ini ya, wa fi hadza hadisi kullihi bayanun sababu tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam penjelasan hadis, dalam hadis ini yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan makan DOP ya, annahu ma'tadahu. Nabi SAW tidak terbiasa makan DOP. Nah, oleh karena itu dari hadis ini para ulama menjelaskan disunahkan. Ini sunnahnya nih. Jadi kita bicarakan makanan sunnah. Disunahkan makan dan berpakaian sesuai dengan kebiasaan kaumnya dan yang ada di negerinya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan ya dalam hadis ini, fadzalika taqtadi ayyal basar rajulu awayat ama mimma yasarahullahu bi baladihi minat ta'ami wal libas. Ya, dan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu hendaknya memakai pakaian dan memakan makanan yang tersedia dimudahkan dalam kaumnya. Ya, ini yang disebutkan, dan beliau menjelaskan fasunnatuhu, sunnahnya. Ya, beliau menjelaskan sunnahnya seperti itu. Ya, jadi sunnahnya penjelasan ulama kita makan sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Itu. Dan ini sesuai dengan tabiat kita dan sesuai dengan logika serta kemudahan hidup. Seperti itu. Ya. Jadi kita disunahkan makan sesuai dengan yang ada di tempat kita. Kalau kita ada nasi, ya udah makanan pokok kita nasi, jagung, sagu dan sebagainya. Ya.
Berbeda mungkin dengan misalnya orang-orang Eropa atau orang-orang di negeri Syam, mereka biasa makan gandum dan roti. Ya, mereka makanan pokoknya adalah roti gandum, ada gandum digiling jadi roti. Ya, itulah jadi mereka. Nah, kita jangan memaksakan diri ikut-ikut kebiasaan kaum yang lain. Jadi kita biasa yang tersedia di Indonesia nasi dan biasa makan nasi, tiba-tiba kita ubah ya jadi makan apa? Jadi makan gandum. Sudah susah nyarinya, ya susah nyari gandum, roti gandum agak susah untuk secara umum dan juga belum tentu perut kita menyesuaikan. Ya, apalagi sebagian orang Indonesia biasa makan nasi, kemudian katanya orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi nggak makan. Walaupun udah makan bubur tiga mangkok, udah makan bakso 2 mangkok, masih belum makan. Kenapa? Nasi belum masuk gitu. Nasi belum masuk di perutnya, seperti itu. Nah, sehingga kita kalau makan itu ya sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya, kalau orang Arab saat itu, ya orang Arab saat itu mereka biasa minum susu sama makan kurma aja. Biasa orang Arab saat itu. Ya, mereka cuma cukup kurma sama susu udah biasa. Ya, susu perah, susu unta, susu kambing biasa. Nah, kalau kita ya seharian makannya kurma sama susu saja belum bisa orang Indonesia. Ya, jadi jangan sampai salah pemahaman, kita ganti nasi diganti dengan kurma. Kita nggak makan nasi, ganti sama kurma. Kenapa? Karena kurma itu sunnah katanya. Ya, karena kurma itu sunnah. Jadinya ada mengganti nasi dengan kurma. Tentu ini nggak tepat. Ya, tentu tidak tepat. Kenapa? Ya, nanti kita jelaskan bahwasanya hukum makan kurma itu tidak sunnah. Hukum asalnya. Tetapi yang sunnahnya makan kurma, kalau kita makan kurma sesuai dengan sifat, tata cara, dan waktunya. Ya, jadi kalau kita makan kurma ketika berbuka puasa itu yang sunnah. Tapi sekedar makan kurma itu tidak sunnah. Nanti saya jelaskan ini ya. Nah, sehingga tidak bijak ya kita ganti nasi dengan kurma begitu. Ya, karena sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya, oke kita lanjut lagi. Nah, jadi ini yang perlu saya jelaskan. Tidak perlu kita mengganti makanan pokok. Ya. Tidak perlu kita mengganti makanan pokok, dipaksakan. Ya, kita tiba-tiba makan kurma, ya. Jadi artinya mengganti makanan pokok. Kalau kita makan nasi, makan kurma juga, ya boleh dikombinasikan. Tetap kita makan nasi. Ketika kita sahur misalnya, ya nikmat sahuril mu'min tamr, sebaik-baik sahurnya mukmin adalah tamr, ya nggak apa-apa. Kita makan nasi, makan kurma juga. Ya, jadi tidak tepat apabila mengatakan sunnah ganti nasi dengan kurma. Ini nggak tepat. Ya, dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hukum asalnya makanan dan minuman itu adalah perkara adat. Ya, karena di zaman Nabi SAW ya saat itu makanannya kurma saat itu. Makanannya kurma. Ini perkara adat. Nah, sekiranya Nabi SAW itu diturunkan di Indonesia, pasti makanannya nasi. Makanannya nasi, seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian saya perlu jelaskan lagi bahwasanya tadi ya, yang namanya nasi itu nggak bahaya. Ya, jadi tadi kita jelaskan di awal, nasi ini kasihan ya. Kalau bahasa kita terzolimi nasi ini. Disalahkan sama terutama beberapa praktisi diet gitu ya, yang mungkin tidak tepat. Ya, jadi nasi pertama itu bahaya katanya, bikin orang diabetes. Jawabannya enggak. Ya, nasi itu bisa menyebabkan orang diabetes kalau dia makan nasinya berlebihan, plus ya selain makan nasi minum gula-gula terus. Minum gula yang banyak, sering minum minuman kemasan yang gulanya tinggi, minuman bersoda yang gulanya tinggi, dan menjadi kebiasaan hidupnya.
Itu yang bahaya, bukan nasinya. Ya, bukan nasinya yang menyebabkan diabetes, tapi pola hidupnya. Ya, karena sejak zaman dulu kala orang Indonesia biasa makan nasi. Tapi makan nasinya ya cukuplah sarapan, makan siang, makan malam dengan porsi yang cukup. Kemudian ditambah dengan sayur yang banyak, ditambah dengan banyak bergerak. Zaman dulu nggak ada. Ya, jadi jangan salahkan diet, jangan salahkan nasi. Kemudian yang kedua lagi, ya nasi katanya indeks glikemiknya tinggi. Memang benar ya, nasi indeks glikemiknya tinggi. Tetapi kalau dikombinasikan, makan nasi itu dikombinasikan dengan sayur, dikombinasikan dengan lauk daging yang berserat, dia tidak menjadi indeks glikemik yang agak tinggi, enggak. Dia dinetralkan dengan sayur, dengan buah-buahan, dengan lauk, jadi enggak bahaya. Ya, biasanya tuh demikian ya, terutama ibu-ibu atau mbak-mbak yang melakukan praktisi diet gitu ya, pasti nasi itu seolah-olah musuh ya, padahal enggak. Ya, dan tentang diet ini kapan-kapan deh kita bahas ya, tentang cara diet yang benar ya, gimana nanti kita bahas nanti. Artinya jangan sampai, karena kebanyakan diet-diet ini istilahnya diet-diet instan. Ya, dietnya karena yang namanya diet itu instan-instan ya. Karena menurunkan berat badan itu mudah, yang susah itu menjaganya. Ya, sedangkan diet-diet berbagai macam tuh mereka menjanjikan ya sebulan, sepekan 7 kilo, sepekan 5 kilo. Kadang-kadang ada juga yang nggak sehat sampai dengan kekurangan gizi dan sebagainya. Ya, seperti itu perlu hati-hati. Dan saya punya banyak teman-teman yang mereka menjalankan pola hidup sehat, ya tetap makan nasi, turun berat badannya. Kenapa? Karena saya meyakini tentang diet ya, bahwasanya diet itu menurunkan berat badan menurunkan berat badan itu melalui pola hidup yang sehat, bukan sekedar fokus ke makanan saja. Ini perhatikan di sini ya, sebagian orang fokus diet itu ke makanan saja, tidak pernah perhatikan olahraga dan bergerak ya. Jadi itu fokusnya ke makanan saja, tapi nggak bergerak ya. Saya punya banyak teman setelah mereka ikut komunitas ya, komunitas olahraga, ikut komunitas sepeda, ikut komunitas lari, mereka makan seperti biasa, asalkan nggak berlebihan, berat badannya turun. Tetap makan nasi. Bahkan sebagiannya, saya tetap minum kopi pakai gula, hanya saja nggak berlebihan kok. Yang penting gerak terus turun. Hanya saja, ya kita sabar. Ya tidak seperti banyak yang dijanjikan, pola diet. Betapa banyak orang yang ikut pola diet begini-begini turun memang sebulan 2 bulan, habis itu ya naik lagi, kembali lagi. Kenapa? Karena memang mudah. Menurunkan itu mudah ya, tapi kan pola hidup yang sehat itu yang benar, seperti itu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan makanan sehat tadi kan sesuai dengan kebiasaan kaumnya gitu ya. Sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Nah, lalu kebiasaan kaumnya tuh gimana sih? Nah, kalau saya sih kembali kepada arahan dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan ya. Di sini Kementerian Kesehatan sudah yang isinya para ahli dokter-dokter ahli gizi. Lalu menu makan yang sehat gimana? Nah, ini perhatikan. Ini namanya program Isi Piringku atau program nama lainnya Piring Makanku. Ya, piring makanku. Dan ini program yang disesuaikan dengan aktivitas dan pola hidup orang Indonesia di zaman modern ini. Aktivitas dan pola yang disesuaikan dengan kehidupan di zaman modern ini. Kita perhatikan, coba lihat ya kalau kita makan. Pertama, piring ini kita bagi menjadi 3. Sepertiganya itu adalah makanan pokok. Bisa nasi, bisa roti, bisa bisa kentang, pokoknya makanan pokok, sepertiga. Nah, sepertiganya sayuran. Sepertiganya lagi lauk pauk dan buah-buahan. Ya. Sehingga kalau dibagi setengah piring ini isinya sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan.
Ini kalau kita seperti ini, dan ini adalah sudah disesuaikan dengan pola hidup modern zaman kita, di mana kita kan kurang bergerak sekarang. Nah, duduk terus ya, duduk kurang gerak karena dimanjakan dengan teknologi dan aktivitas. Apalagi sekarang ada jet-jet ya, jadi kaum rebahan aja nih, rebahan asik, jet-jetan, kurang gerak kita sekarang. Ya, pergi ke kemana naik motor, sampai kantor duduk, sampai rumah duduk lagi. Kita kurang gerak. Nah, kalau kita lihat zaman dulu, masih ingat kita kan ya, di zaman dulu kalau kita makan, satu piring ini isinya nasi semua. Baru ditumpuk di atasnya lauk sayur. Jadi pokoknya dulu, zaman kita dulu ya, kita ngambil nasi itu, nah ini piringnya dipenuhin sama nasi semuanya. Baru dituangkan sayur-sayuran dan buah-buahan sama lauk pauk di atasnya seperti itu. Nah, sekarang tuh begini yang benar. Ya, ini pola makan sesuai. Jadi kita tetap butuh nasi. Tetap butuh karbohidrat kita. Yang bahaya itu kalau berlebihan. Ya. Dan yang paling penting kita gerak, aktivitas. Jangan lupa. Aktivitas gerak jalan kah atau apakah, pokoknya ada yang bergerak seperti itu. Ya, ini perhatikan ya, ini namanya menu makanan sehat di zaman ini. Makanya ibu-ibu sekalian, jamaah ini jangan lupa sayur sama buah-buahan. Ya, dan ini untuk kesehatan kita. Ya, kesehatan kita. Kalau saya sampai sekarang masih punya prinsip, berat badan yang ideal adalah hadiah dari pola hidup yang sehat. Kalau kita pola hidup kita sehat, insya Allah berat badan kita ideal. Dan itu semua butuh proses. Butuh proses, tidak bisa instan seperti iklan-iklan diet, itu semuanya instan. Dan hasilnya juga cepat hilang juga begitu. Nah, ini yang perlu ditekankan ibu-ibu sekalian, para jamaah, sayuran. Ya. Ini yang perlu kita tekankan, sayuran. Dan ini yang susah. Ini yang susah. Kalau saya sih selalu sedia buah di rumah, ya. Buah-buahan yang murah sih. Ya, biasanya kalau lagi murah semangka sama pepaya itu. Itu yang buah-buahan yang dia seger gitu ya. Seperti itu ya, buah-buahan. Terutama yang mengandung sayur ya. Itu buah-buahan seger ya. Kecuali pisang, Bu. Kalau pisang itu buah yang mengandung karbohidrat. Nah, itu jangan banyak-banyak gitu ya. Buah-buahnya kayak semangka, sayur, apel ya, itu boleh, Bu. Ya. Nah, kemudian ini yang perlu saya jelaskan ya, supaya sebagian orang ada yang menganggap makan kurma itu hukumnya sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak, sehingga kalau gitu ganti aja nasi dengan kurma. Kurma hukumnya sunnah. Nah, ini tidak tepat ya ibu-ibu sekalian, para jamaah. Ya, karena makan kurma hukum asalnya mubah. Kita perhatikan kenapa? Karena ini ada kaedahnya al-aslu fil at'imah wa asyribah al-ibahah. Hukum asal makanan dan minuman itu mubah. Nah, kurma termasuk makanan. Hukum asalnya mubah. Ya, yang sunnah itu apabila kita makan sesuai dengan tata cara dan sifat yang disunahkan. Sehingga kalau kita makan kurma ketika waktu berbuka puasa, ini sunnah. Makan kurma ketika sahur, ini sunnah. Makan kurma ajwa pagi hari 7 butir agar terlindung dari racun dan sihir pada hari itu, ini sunnah. Jadi yang sunnah itu bukan kurmanya, tapi kita makan kurma sesuai dengan tata cara, sifat, dan prosedur yang disunahkan. Mudahan paham ya ibu-ibu ya. Makan berbuka dengan puasa sunnah, ya, demikian. Nah, agar lebih jelas ya, para jamaah sekalian, ibu-ibu, agar lebih jelas, saya berikan contoh yang lain. Ya, saya berikan contoh yang lain. Kira-kira tidur itu hukumnya apa, para jamaah sekalian ya? Tidur. Ya, tidur itu sunnah atau mubah? Ya, baik ya. Tidur itu hukumnya mubah. Nah, tetapi ketika kita tidur sesuai dengan tata cara dan
waktu yang disunahkan, itulah yang sunnah. Sehingga tidur ya menghadap ke tidur dengan lambung kanan ya, itu adalah hukumnya sunnah. Tidur siang, qailullah, tidur di waktu siang, ini hukumnya sunnah. Ya, tidur ya. Kemudian tidur ya, tidur di awal malam setelah isya, ini hukumnya sunnah. Ya, tidur siang hukumnya sunnah. Sehingga tidur secara zat hukum asalnya itu mubah. Tetapi ketika kita tidur sesuai dengan tata cara, sifat dan prosedur yang disunahkan, inilah yang sunnah. Nah, demikian juga dengan kurma. Itu hukumnya mubah hukum asalnya. Tapi kalau kita makan sesuai yang disunahkan, maka menjadi hukumnya sunnah. Ya. Demikian ibu-ibu yang mudah-mudahan paham. Sehingga ini saya pengen meluruskan, apabila ada yang mengatakan ganti kurma dengan nasi karena ini hukumnya sunnah, ini tidak tepat. Ya, tidak tepat dan tentu merepotkan. Demikian. Nah ini tadi ya, saya sebutkan tadi tidur ya. Nah kita lanjutkan lagi ibu-ibu sekalian dan para jamaah. Ini ada serba takut makan ini dan itu. Nah, itu ya. Nah ini jadi nih. Nah jadi saya dapat informasi ya, saya buat tulisan ini karena dapat informasi dari jamaah. Ada jamaah yang mengatakan dia takut makan ini itu. Artinya tidak mau sama sekali, tidak makan nasi sama sekali. Tidak makan makanan yang bertepung sama sekali. Tidak makan gorengan sama sekali. Tidak makan instan sama sekali. Alasannya makanan itu bahaya bagi kesehatan dan untuk diet. Nah, jadi ada itu. Bahkan saya dapat berapa kali dapat dapat WhatsApp, ya, DM dan sebagainya. Ada penjual gorengan. Penjual gorengan yang bilang, waduh Pak Ustadz saya dengar ceramah katanya kalau jual gorengan saya zolim. Saya nggak boleh jual gorengan, saya zolim nanti. Ya, banyak mencelakakan orang. Saya zolim. Saya banyak dapat itu. Dia penjual gorengan. Saya zolimin orang katanya karena saya jual gorengan, jual yang tidak sehat. Ya, saya harus hijrah katanya, hijrah untuk jualan buah-buahan katanya. Ya. Ya. Jawabannya ini tidak tepat jawabannya. Kenapa? Karena ini prinsip dalam Islam sederhana sebenarnya dan tidak ribet. Di mana Allah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Ini kuncinya, jangan berlebihan. Sehingga Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayah. Allah mengumpulkan semua ilmu kedokteran dari setengah ayat ini. Sudah ya setengah ayat ini. Artinya ini prinsip kehidupan kita, makan minum jangan berlebihan. Ya. Jadi kita, kalau makan nasi silakan makan nasi, jangan berlebihan. Mau makan yang bertepung boleh. Kan snack-snack ini kan bertepung ya. Snack lebaran, snack lebaran, snack Idul Fitri, snack ini dari tepung. Boleh kita makan asalkan jangan berlebihan. Demikian juga gorengan, ya. Tahu goreng, tempe goreng makan. Jangan berlebihan ya. Kalau bisa kita bisa pakai tisu ya. Ada tisu yang menyerap minyak, kita serap dulu minyaknya, baru makan. Demikian juga makan mie instan boleh, asalkan jangan berlebihan. Ya, tidak boleh lebih 2 kali dalam sepekan. Ya, karena memang kandungan garamnya yang tinggi gitu ya. Tapi boleh-boleh aja. Boleh. Nggak ribet. Ya, sehingga ada yang kalau makan ini takut ya. Jangan begini takut. Ini nggak boleh, nggak ribet. Boleh ya, selama itu biasa, selama itu boleh. Ya, minum susu nggak ada, cari yang nggak ada gula, karena kalau ada gulanya bahaya katanya. Waduh, gula nggak bahaya. Bahkan kan ibu-ibu kalau buat kue, buat apa, ditambah gula sedikit, ditambah garam, kan nggak apa-apa. Ya, seperti itu, insya Allah boleh. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang paling penting juga, jadi silahkan selama itu halal dan thayyib dan tidak berlebihan, silahkan makan. Ya, silakan makan biasa, makan nasi, makan jagung, ya, gorengan nggak apa-apa makan.
Ya, nggak bahaya, makan mie juga boleh. Ya, dan yang penting adalah jangan hanya makan saja, olahraga juga, olahraga rutin, istiqomah, lari, ya, bersepeda. Mungkin yang paling cocok untuk terutama untuk yang sudah 35 ke atas atau 40 ke atas, paling cocok olahraga ringan seperti bersepeda atau renang. Ini olahraga yang paling aman untuk usia di atas 35 sampai 40 tahun. Ya. Ya, jadi intinya bergerak ya penting. Ya, apalagi dalam Islam disunahkan olahraga-olahraga tertentu seperti berenang, memanah dan berkuda begitu. Ya, jadi yang penting gerak loh. Kita gerak. Jadi sampai ada yang nggak makan nasi, jangan makan nasi bahaya. Ya, insya Allah sampai ada yang nanya ke saya itu gimana Pak? Saya suka nasi padang katanya nasi bahaya loh. Ya, ya kalau saya sih tetap makan nasi padang enak begitu ya. Ya kadang-kadang capek, pusing gitu ya. Capek, pusing, lelah ya. Begitu makan nasi padang seger lagi ya. Enak kok gitu. Asalkan sorenya kita olahraga ya sebentar 15 menit ya. 20 menit kita olahraga dan sebagainya. Ya, yang penting tuh badan sehat, fit. Ya, ada orang yang serba takut makan ini. Habis makan gorengan merasa berdosa. Habis makan nasi merasa berdosa, kepikiran. Ya, habis makan gula berdosa, ya, merasa bersalah begitu kan, itu praktisi-praktisi diet ya. Kepikiran, aduh kok makan nasi tadi, aduh kok tergoda makan es krim tadi ya. Padahal kalau kita bergerak, kita ini sesekali makan es krim, kita olahraga, ini nggak masalah insya Allah. Ya tidak apa-apa. Ya, nah ini demikian juga ya, saya sempat buat tulisan ya, karena dulu sempat ya jadi pertanyaan banyak jamaah tuh ya, jangan sampai makan nasi katanya. Bahaya, enggak juga ya. Ya makan nasi boleh-boleh aja. Ya makan nasi boleh-boleh aja. Ya selama tidak berlebihan. Ya artinya gimana? Boleh tidak makan nasi, tapi jangan tidak makan karbohidrat secara total. Ya boleh, oke nggak makan nasi, tapi penuhi juga kebutuhan karbohidrat karena tubuh kita butuh karbohidrat juga. Oke nggak makan nasi, kalau dikurangin boleh. Nggak makan nasi diganti dengan misalnya diganti dengan roti gandum boleh, diganti dengan kentang boleh gitu. Ya, ini boleh, ya tidak masalah insya Allah. Ya, ini adalah tidak masalah, boleh insya Allah. Ya. Nah, jadi intinya jangan sampai nggak makan karbohidrat, karena ada yang pola dietnya itu jangan makan nasi, jangan makan tepung-tepung, jangan makan sumber karbohidrat karena karbohidrat itu jelek. Ya, tapi makanlah kurma gitu ya. Padahal kurma itu karbohidrat gitu ya. Kurma itu sumber karbo. Ya. Kurma itu juga karbohidrat yang ujung-ujungnya akan diolah menjadi karbohidrat dan gula. Kan karbohidrat dan gula itu satu paket. Ya, seperti itu. Ya, dan ini yang saya tekankan, ada fenomena diet bola bekel ya, atau yoyo. Ya, kenapa? Karena hanya sekilas aja, hanya diet hanya mengandalkan makanan, nggak gerak-gerak. Betapa banyak saya ketemu ya orang-orang yang dietnya fokus ke makanan aja, memang turun berat badannya. Apalagi dengan diet-diet ekstrim gitu ya, nggak makan nasi sama sekali, nggak makan tepung, memang turun berat badannya. Tapi sampai kapan? Ya sampai kapan dia kuat nggak makan nasi, nggak makan karbo, nggak makan ini? Ya, jenuh seperti itu ya. Makan karbo, makan ini, karena kita perlu makan variasi. Kalau nggak jenuh. Kalau tidak kita jenuh, dan itu menyebabkan mood kita turun. Coba aja kita makan daging terus ya, karena makan itu perlu menyebabkan mood bisa meningkat. Ya mood berubah ya, coba kita makan nggak kuat terus makannya. Saya banyak ketemu orang seperti itu ya, dengan pola makan tertentu gini-gini terus ya, sampai kapan, seperti akhirnya dia balik dengan makanan seperti biasa, akhirnya berat badannya naik lagi ya. Karena sekali lagi diet-diet yang ditawarkan tersebut itu diet-diet yang instan, memang turun tapi hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti naik lagi. Kenapa? Karena yang namanya diet itu pola hidup. Diet itu pola hidup. Karena definisi diet itu definisinya makanan. Sehingga yang ya, diet itu makanan ya.
Namanya diet itu diet ya makanan, ya. Seperti itu. Boleh-boleh saja. Nah, ini yang dianjurkan oleh Kemenkes boleh, bukan tidak boleh kita makan gula, tidak boleh makan garam, makanan boleh. Hanya saja ada aturannya. Gula jangan sampai lebih dari 4 sendok makan atau 50 gram sehari, jangan sampai. Demikian juga dengan garam, jangan sampai lebih dari 5 gram sehari. Ya. Demikian juga lemak, ya, jangan sampai lebih dari 67 gram sehari. Ya, jadi ini ada ini ya, ada takaran-takarannya seperti itu. Ya, ini sekian persen. Ya, jangan sampai ya, ini 4 sendok makan, 1 sendok teh. Dan ini ada sampai 5 sendok makan ya lemak. Seperti itu. Jadi jangan ya. Ini berlebihan. Jadi semuanya boleh. Boleh ya. Kita makan gula, garam, lemak. Bahkan ini semua dibutuhkan oleh tubuh. Gula, garam, dan lemak kita butuh tubuh kita. Ya, bahkan demikian juga untuk membuat makanan lebih enak. Jadi itu sebenarnya simple, kulu washrobu wala tusrifu. Ya, dan saya punya banyak teman, mereka diet itu nggak pakai jurus macam-macam, tidak pakai jurus ini, nggak. Dia makan seperti biasa, hanya saja tadi tetap makan nasi, ya, tetap makan ini, tidak ada pantangan. Banyak yang turut berat badan, asalkan dia ya tadi ya, intinya jangan berlebihan aja. Sudah makan nasi, nanti cemilannya semuanya tepung-tepungan, ya itu berlebihan namanya. Tapi selama dia makan dengan makanan yang baik, ya banyak makan buah-buah, olahraga, turun. Ya, saya punya banyak teman-teman ya ikut komunitas lari, ikut komunitas sepeda. Ya, dia rutin ya, sabar ya, pelan-pelan. Ya, memang turun berat badannya pelan-pelan. Ya. Mungkin sebulan mungkin 3 kilo, 2 kilo, bahkan 2 kilo sebulan. Ya, tidak sebagaimana iklan-iklan diet itu sepekan 7 kilo. Jangan-jangan kurang gizi nih. Ya, jadi jangan-jangan kurang gizi. Ya, dia turun, dia bilang, saya nggak ada pantangan, saya makan aja, asalkan jangan berlebihan. Tapi dia olahraga rutin, turun berat badannya. Ini namanya diet bahagia, gitu ya. Diet bahagia tanpa terbatasi, tanpa merasa berdosa, tanpa merasa takut, ya. Seperti itu. Ya. Jadi ada dogma makan nasi menakutkan, ya. Makan nasi seolah-olah berdosa, kepikiran dan sebagainya, seperti itu. Ya ini boleh. Nah, kita makan seperti ini. Yang penting dan juga kita nikmatin hidup. Ya. Beberapa orang yang oke, kalau Anda bisa menjalani program diet tersebut tanpa mengeluh, silakan. Diet ketat tanpa mengeluh, silakan. Tapi kalau diet ketat nanti takut, merasa berdosa, merasa bersalah kalau makan ini, serba takut, tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa ini, itu jadi nggak bahagia malah. Diet kok stres, ya? Diet kok malah stres ya? Padahal kita hidup ini ya buat bahagia. Malah hidup jadi susah gara-gara diet, stres gara-gara diet hidup. Ya, apalagi nimbang, ya Allah naik 1 kilo, ya pasti gara-gara makan ini, stres. Ya Allah naik 3 kilo, pasti gara-gara ini, aduh merasa ya. Pagi-pagi nimbang berat badan, naik, wah stres, marah-marah, tidak gairah dan sebagainya. Buat apa? Jadi seperti itu. Jadi lebih baik itu tadi ya, kita sabar, ya. Olahraga, turun berat badan sebulan mungkin 2 atau 4 kilo, pelan-pelan, pola hidup sehat, menikmati proses. Insya Allah lebih, dan banyak contohnya. Saya yakin para jamaah pun banyak yang punya kenalan seperti itu ya. Dia olahraga rutin, turun berat badannya, nggak ada pantangan, insya Allah. Nah ini tadi ya. Ya, jadi kita bisa tetap makan asalkan kita membatasi, terutama ini ya makan gula-gulaan. Ya kita boleh, sesekali boleh, tapi jangan sering-sering. Ya, boleh nggak minum Coca-Cola? Boleh sesekali, tapi jangan sering-sering. Tiap hari Coca-Cola gitu, enggak. Sekali-sekali, dan minumannya pun sedikit, nyoba gitu. Ganti. Ya, demikian martabak boleh nggak? Sekali-sekali boleh. Sekali-sekali nggak apa-apa. Ya jangan berlebihan ya, jangan beli martabak 1 kotak dihabisin semua. Ya, itu kan kalorinya sampai 1000-an kalorinya. Ya, ini kita boleh sesekali dan kita atur gitu, kita atur ya. Kita atur.
Ya, jadi kita banyak makan buah, sayur-sayuran, kalau bisa itu buah ya. Ya, misalnya atau enggak kombinasi, kita makan sayur, makan buah-buahan, kita juga nyemil ini juga nyemil tepung juga nggak apa-apa. Jadi nyemil buah juga, nyemil tepung juga, sehingga nyemil tepungnya nggak banyak-banyak karena sudah kenyang dengan buah-buahan. Karena kalau cuma nggak nyemil tepung doang satu toples habis tuh. Satu toples habis sambil nonton lagi. Itu habis makan sendiri ya. Itu semua. Tapi kalau kita makan buah juga paling cemilan tepungnya itu cuma sedikit. Ya. Demikian juga yang lain-lain. Jadi boleh sebenarnya ya, dan betapa banyak saya menemui teman-teman itu yang karena mereka istiqomah pola hidup sehatnya, terutama olahraganya, makan nggak berlebihan, ya kemudian makan sayur buah juga, berat badan turun. Dia bilang ke saya, ini saya diet bahagia banget, menikmatin katanya. Turun, tapi memang turunnya ya dia bilang perlahan-lahan, nggak bisa instan. Ya bahkan sebulan kadang sekilo katanya. Ya udah alhamdulillah, yang penting saya nikmatin hidup, nikmatin gerak, dan yang penting yang saya cari adalah badan yang sehat, badan yang fit gitu ya. Kalau sebelumnya naik tangga ngos-ngosan, sekarang enggak. Ya dulu sering pegel-pegel, sekarang enggak. Dulu pagi-pagi ngantuk-ngantuk, sekarang enggak ya. Jadi yang penting saya sehat, saya nikmatin hidup, nikmatin gitu ya. Oke. Nah ini juga berapa kalau mau diet ya, makan dengan lebih kecil, sebelum makan minum dulu, makan pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Ya, sebelum kita keluar itu makan dulu sehingga di luar nggak kalap. Ya, hindari cemilan yang nggak sehat ya, cemilan-cemilan ya. Memang cemilan-cemilan tepung ini yang kurang bagus ya. Tapi kalau kita mau nyemil nggak apa-apa, tapi nyemil buah juga. Makan buah dulu, baru nyemil tepung, sehingga nyemil tepungnya dikit. Dan demikian juga dengan sayur-sayuran ya. Sayur-sayurnya variasi dan sayurnya enak Bu, enak insya Allah. Ya, ini juga menurunkan berat badan, perhatikan ya Ibu ya. Jadi kalau kita per bulan itu 2 kilo. Ya, 2 kilo. Kenapa? Karena tadi kita hitung defisit kalori. Jadi teori mau menurunkan berat badan tuh kita harus pakai ilmu, yaitu dengan defisit kalori. Kita perhatikan kalori yang masuk dan gizi yang masuk. Ya. Jadi kita lihat ya, kalau dengan asupan kalorinya di bawah 500 kilo per hari, kita sebulan 2 kilo aja. Tapi kalau mau kalau dibarengi dengan olahraga dan sebagainya, mungkin bisa 4 kilo sebulan, bisa. Atau lebih ya, asalkan programnya bagus. Ya, bagus seperti itu. Ya ini, jadi kita turun berat badannya pelan-pelan ya. Tidak seperti dengan program-program diet itu yang menjanjikan, Masya Allah ya. Kita khawatirnya kurang gizi malah nanti. Atau kalau kita secara teori ada orang yang dia makan rendah garam, ya nggak makan rendah garam, maka sel tubuh tidak menyerap air, sehingga sel tubuh itu kering. Ya karena sel tubuh tidak menyerap air, ya berat badan turun. Kenapa berat badan turun? Karena cairan dalam sel berkurang. Jadi yang turun bukan lemak, tapi cairan dalam sel, sehingga turun sekilo 2 kilo. Nah ini hati-hati ya. Malah diet menyebabkan pusing, lemas, keringat dingin. Ini jangan ini. Jadi buat apa diet seperti ini? Malah bikin gak sehat. Ya keringat dingin, diet, malah pusing. Kenapa lemes lagi diet? Waduh, bukan seperti itu. Ini membahayakan atau bahkan bikin mood nggak nyaman gitu. Ya, tidak menggunakan obat-obatan atau apa, nggak ada. Jadi berat badan tuh, nurunin berat badan nggak perlu pakai obat-obatan, nggak perlu pakai produk, nggak perlu pakai apa. Ya cukup tadi aja. Tidak perlu pakai berbagai macam produk-produk ya. Jadi turun berat badan dengan makanan sehari-hari bisa, asalkan olahraga, dibantu dengan olahraga seperti itu. Nah ini ya, diet yang penting jangan sampai ikut-ikutan tren. Ya karena yang namanya diet itu tren, betapa banyak ya, mungkin ibu-ibu atau jamaah ingat sejak dulu sampai sekarang berbagai macam tren diet dan semua ikut-ikutan, mulai tren dietnya artis, dietnya ini, dietnya ini, diet ini, semuanya sekarang hilang sekarang karena cuma heboh sekilas aja, heboh sesaat aja, semua ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Betapa banyak, coba dulu berbagai macam diet-diet dengan berbagai macam namanya, atau bahkan diet-diet yang diet Islami bahkan begitu ya, diet Islami, diet sunnah dan sebagainya, macam-macam. Ada yang bawa agama juga, tapi sekarang hilang, udah nggak ngetren lagi. Kenapa itu? Karena jangka pendek,
turun sebentar nanti naik lagi. Karena yang namanya diet itu pola hidup. Pola hidup secara panjang, secara keseluruhan, bukan hanya sekilas. Ya, coba kita lihat dari dulu ya. Diet artis, diet ini, bahkan diet ustadz, diet ini, diet ini, diet ini, diet ini hilang semuanya. Udah nggak ada lagi sekarang, udah nggak ngetren lagi. Ya, kenapa? Karena sampai sekarang ya, kita meyakini yang namanya diet itu pola hidup yang kita terapkan seumur hidup. Ya, kita dietkan seumur hidup, itulah pola diet ya. Baik ibu-ibu sekalian para jamaah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Materinya sudah 1 jam ya.